Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkanlah kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kedudukan dan fungsi akal dan wahyu dalam memahami Islam. Sebelum kelompok kami mempresentasikan materi ini, izinkanlah kelompok kami memperkenalkan diri kami. Nama Haninda Condrowati, NIM B200200013. Saya Widya Anissa, NIM B200200018. Perkenalkan, nama saya Rahmat Arisa, NIM B200200024. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana Pribadi, NIM B200-200-025. Baik, langsung saja pada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya, dan selanjutnya nanti akan disambung materi-materi selanjutnya juga. Banyak isyarat-isyarat Al-Quran tentang dorongan penggunaan akal dengan menekankan bahwa penggunaan akal merupakan barometer bagi keberadaan manusia. Manusia yang tidak menggunakan akal yang terdiri dari daya pikir dan kolbu, maka hilanglah sifat dan ciri kemanusiaannya. Namun, penggunaan akal yang berlebihan dan di luar proporsinya juga akan menyebabkan tergelincirnya manusia ke lembah dosa dan kesesatan. Untuk itulah, Al-Quran memberikan tuntunan tentang penggunaan akal dengan mengadakan pembagian tugas dan wilayah pikiran dan kolbu. Daya pikir manusia menjangkau wilayah fisik dan masalah-masalah relatif, sedangkan kolbu memiliki ketajaman untuk menangkap makna-makna yang bersifat metafisika dan mutlak. Oleh karenanya, dalam hubungan dengan upaya memahami Islam, akal memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut. Pertama, akal sebagai alat yang strategis untuk mengungkap dan mengetahui keberadaan yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di mana keduanya adalah sumber utama ajaran Islam. Yang kedua, akal merupakan potensi dan modal yang melekat pada diri manusia untuk mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, akal juga berfungsi sebagai alat yang dapat menangkap pesan dan semangat Al-Quran dan As-Sunnah untuk dijadikan acuan dalam mengatasi dan memecahkan persoalan umat manusia dalam bentuk ijtihad. Yang keempat, akal juga akan berfungsi untuk menyebarkan pesan-pesan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kaitannya dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi dan seisinya. Taklid buta terhadap hasil pemikiran seseorang atau ulama dalam memahami Islam, termasuk perbuatan yang tidak dihargai dalam Islam. Mengikuti mazhab atau pendapat harus disertai penelaahan terhadap alasan dan dalil yang dipakai oleh pendapat dari mazhab tersebut. Cara pandang dan perilaku semacam ini disebut ittiba. Adapun wahyu dalam hal ini dapat dipahami sebagai berikut. Dibedakan menjadi dua, yaitu wahyu langsung atau Al-Quran dan wahyu tidak langsung atau As-Sunnah. Wahyu langsung atau Al-Quran ditulis masa wahyu ini diturunkan dan dibukukan di masa awal Islam, hanya beberapa waktu setelah Rasulullah wafat atau masa Khalifah Abu Bakar. Dan yang kedua adalah wahyu tidak langsung atau As-Sunnah. Hadis atau As-Sunnah baru dibukukan pada abad kedua Hijrah. Fungsi dan kedudukan wahyu dalam Islam antara lain: yang pertama, wahyu sebagai dasar dan sumber pokok ajaran Islam, yaitu seluruh pemahaman dan pengalaman ajaran Islam harus dirujukkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, wahyu sebagai landasan etik, karena wahyu akan dapat berfungsi apabila akal difungsikan untuk memahami, sehingga akal digunakan sebagai alat untuk memahami Islam yang harus dibimbing oleh wahyu itu sendiri, agar hasil pemahamannya benar dan pengalamannya pun menjadi benar. serta akal tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip etik
yang diajarkan oleh wahyu tersebut. Selanjutnya, bagaimana nilai kebenaran wahyu tersebut? Wahyu sebagai firman Allah yang disampaikan kepada Nabi atau Rasulullah, baik secara lafaz atau langsung berupa Al-Quran, maupun secara maknawi atau secara irsyadi atau tidak langsung berupa Al-Sunnah. Sedangkan Allah adalah zat yang maha benar dalam mengatasi segala kebenaran yang ada. Oleh karena itu, nilai kebenaran wahyu bersifat mutlak dan mengikat juga universal dan lestari. Islam mengajarkan untuk memahami dan mengamalkan dinul Islam dengan cara ijtihad atau minimal ittiba dan melarang bertaklid. Ijtihad sendiri artinya mencurahkan segala kemampuan akal untuk memahami wahyu dengan niat dan ikhlas lillahi ta'ala. Sedangkan ittiba yaitu percaya akan pendapat orang lain tetapi juga mencari dasar darinya. Sedangkan juga bertaklid yaitu percaya akan pemikiran atau pendapat orang lain secara membabi buta. Hal tersebut dilarang oleh Islam. Meletakkan akal dan wahyu secara fungsional lebih tepat dibandingkan secara struktural. Karena bagaimanapun juga akal memiliki fungsi sebagai alat untuk memahami wahyu. Dan wahyu dapat dijadikan sebagai pedoman kehidupan manusia yang melibatkan akal juga. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada konten atau kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.